Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Hai Kitchen. Di video aku kali ini, aku mau share ke kalian gimana cara aku bikin seafood tumpah saus padang yang enak banget. Untuk sausnya di sini benar-benar kental banget dan rasanya benar-benar gurih. Oh ya, di sini aku pakai 4 jenis seafood ya. Yang pertama ada kepiting, udang, kerang, dan juga cumi ya guys. Dan kepitingnya ini nggak ada bau amis sama sekali, jadi benar-benar segar. Oke, buat kalian yang penasaran, langsung aja nonton video ini sampai selesai ya guys. Dan buat kalian yang baru di channel ini, jangan lupa buat subscribe channel aku dan tekan tombol loncengnya ya guys, supaya kamu dapat notifikasi saat aku upload video terbaru. Terima kasih semuanya. Sekarang kita lanjut aja ke cara membuat dan bahan-bahan apa aja yang aku gunain. Oke guys, di sini aku udah siapkan 4 jenis seafoodnya. Yang pertama ada kepiting. Ini kepitingnya udah aku bersihkan. Setelah aku bersihkan, aku buang insangnya dan aku kukus dengan daun salam selama 5-10 menit ya. Jadi sebentar aja. Oke, kalau udah dikukus kayak gitu, jangan lupa bagian capitnya ini. Ini kan kulitnya tebal, kita hancurkan sedikit kayak gini supaya nanti bumbu dari sausnya itu meresap ya guys ke dalam capitnya. Oke, lakukan ke semua bagian capit kepiting kalian ya. Jadi ini benar-benar membantu supaya bumbunya meresap ke dalam daging kepiting. Setelah itu aku punya setengah kilogram kerang. Kerangnya udah aku cuci bersih. Terus aku rebus di air mendidih dengan daun salam ya. Rebusnya juga sebentar aja, 5-10 menit. Kalau kalian mau kupas boleh aja, terserah kalian. Oke, seafood selanjutnya aku punya 500 gram udang. Ini udangnya udah aku bersihkan. Aku buang bagian depannya yang tajam, bagian yang panjang yang tajam di depan kepala udang. Terus di punggungnya aku belah dan aku buang kotorannya. Lanjut aku goreng sebentar aja. Dan yang terakhir aku punya cumi. Di sini aku pakai 250 gram. Aku bersihkan dan aku goreng. Ingat ya, untuk goreng cumi dan udangnya itu harus dengan minyak yang benar-benar panas dan sebentar aja. Oke, sekarang kita lanjut ke bahan bumbu sausnya. Yang pertama aku punya 15 buah cabai merah keriting. Terus aku punya 8 siung bawang putih. Kalau misalnya besar kita pakai 8, kalau kecil kita pakai 10 ya. Terus aku juga punya 10-12 siung bawang merah. Lanjut aku juga punya 2 butir tomat. Dan yang terakhir aku punya 1 ruas jahe. Ini ya jahenya. Oke, lanjut di sini aku punya saus sambal 6 sendok makan. Di sini aku pakai saus sambal yang merek ABC ya. Kalau misalnya kalian pakai yang lain juga boleh. Terus aku juga punya saus tomat juga merek ABC. Dan ini saus tiram aku pakai merek Maggi. Selanjutnya aku punya minyak ikan. Di sini aku pakai merek Saiton, produk dari Thailand. Terus aku juga punya bumbunya. Yang pertama 1 sendok makan gula. Terus ada 1 sendok teh kaldu jamur dan 1 sendok makan lada bubuk. Terus di sini aku juga pakai 3 lembar daun salam dan 3 lembar daun jeruk. Ini 400 ml air dan yang terakhir 1 sendok makan tepung maizena. Oke, sekarang lanjut ke bahan pelengkap. Di sini aku punya 1 buah bawang bombay. Ini nanti diiris aja kasar. Terus aku juga punya secukupnya daun bawang dan ini 1 buah jagung rebus. Kalau kalian mau lebih juga nggak apa-apa. Oke, di sini step yang pertama aku mau masukkan dulu cabai merah, bawang putih, jahe dan juga tomat buat kita haluskan ya. Oke, untuk bawangnya nggak lupa aku potong-potong supaya gampang halusnya ya guys. Tomatnya juga aku potong-potong. Ini tomatnya aku taruh di atas supaya lebih gampang ngeblendernya karena tomat ini mengandung air ya. Jadi nggak perlu kita tambahin air lagi. Oke, di sini aku blender pakai blender Philips kesayangan aku. Di blender aja sampai halus. Oke, kalau udah halus kayak gini, sekarang aku mau tambahin lagi sisa bumbunya yang belum ke blender. Ada sisa sedikit bawang-bawangannya. Lanjut aku potong-potong lagi bawangnya.
jahe dan juga tomatnya ya. Ini di blender sampai benar-benar halus, karena kalau dia nggak halus nanti saus padang yang kita buat itu akan bertekstur gitu. Jadi aku nggak mau saus padang yang bertekstur, ada cabai-cabai sama bawangnya. Jadi aku harus banget blender semua bumbunya ini benar-benar halus ya guys. Oke, kalau bumbu halusnya udah benar-benar halus kayak gini, sekarang bisa kita sisihkan ya. Ini kalian bisa lihat benar-benar halus. Oke, sekarang kita masuk ke step selanjutnya. Aku mau tumis dulu. Di situ aku udah siapkan minyak yang udah aku panasin. Terus aku masukkan bumbu halus yang kita blender tadi, ditumis dan diaduk-aduk ya. Oh ya guys, di sini aku tumis bumbu halusnya ini pakai api yang sedang cenderung ke besar ya. Jangan lupa buat diaduk-aduk supaya bumbu yang kita tumis ini nggak gosong ya. Lanjut aku tambahkan dedaunan, daun salam dan juga daun jeruk. Oke, aku aduk-aduk lagi. Ini ditumis sampai minyaknya keluar ya. Dan aroma dari bumbunya ini benar-benar keluar. Oke, kalau dirasa bumbunya udah mateng dan minyaknya udah keluar gitu, aku sekarang mau tambahin saus sambalnya. Ini aku masukin aja saus sambalnya semuanya ya. Diaduk-aduk, terus aku juga tambahin saus tomatnya. Oke, next aku juga tambahin saus tiramnya ya. Jangan lupa setelah dimasukkan saus semuanya diaduk-aduk ya guys, supaya saus dan bumbu halus yang kita tumis tadi tercampur rata. Oke guys, di sini aku lanjut masukkan bumbunya, gula, kaldu jamur dan juga lada bubuk. Aku aduk-aduk sampai tercampur rata ya. Oke, sekarang aku tambahin sedikit air. Ini airnya dimasukkan sedikit demi sedikit ya. Karena kalau dimasukkan semua, bumbu dan juga airnya itu sulit buat menyatu. Jadi dimasukkan sedikit demi sedikit. Kalau udah kayak gini, aku bisa cobain atau koreksi rasa ya. Kalau misalnya kurang garam, aku bisa tambahin garam di sini. Terus aku masukkan bawang bombaynya dan juga daun bawang, lalu diaduk-aduk ya. Ini dimasak aja sampai sausnya ini benar-benar mateng, karena kalau dia nggak mateng rasanya itu nggak enak. Jadi benar-benar harus mateng dan juga mendidih kayak gini ya guys. Kalau udah, kita bisa masukkan seafoodnya. Yang pertama aku masukkan kepitingnya dulu. Ini aku masukkan kepiting lalu aku aduk-aduk. Oke, kalau udah aku juga tambahin kerangnya. Ini aku masukkan aja kerangnya. Hati-hati jangan sampai ke bawah airnya ya. Biasanya airnya itu berbau amis gitu, jadi jangan dimasukin airnya. Lalu diaduk-aduk. Ini dimasak pakai api yang sedang aja ya. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga. Oke, pada step ini aku juga masukkan jagung rebusnya. Kalau misalnya kalian pengen jagungnya lebih banyak, gak apa-apa, dimasukin aja. Terus aku juga masukin cuminya. Dan yang terakhir aku masukin udangnya. Kalau udah menyatu kayak gini semuanya, ini gak perlu dimasak lama ya. Jadi sebentar aja diaduk-aduk. Jadi deh seafood tumpah ala-ala di rumah sendiri. Oh ya, jangan lupa pada tahap ini seafoodnya itu harus benar-benar diaduk ya, supaya bumbunya itu benar-benar menyatu ke dalam seafood dan juga meresap ya. Jadi pas dimakan bumbunya itu benar-benar terasa di dalam seafood. Oke, di sini kalau kalian ngerasa sausnya ini kurang kental, saatnya kalian bisa tambahin larutan air maizena ke dalam sausnya. Jangan lupa buat diaduk-aduk supaya sausnya ini benar-benar kental sesuai selera kalian. Kalau udah kayak gini, udah mendidih dan dirasa semua seafoodnya udah masuk, udah menyatu bumbunya, ini udah siap ya, udah bisa kita hidangkan. Ini aku hidangkan pakai mangkuk kayak gitu, pakai stainless steel kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau ditumpahin aja langsung ke meja juga boleh. Oh ya, aku mau bilang kalau misalnya kalian nggak punya seafood kayak
pakai kepiting atau kerang, kalian juga bisa pakai udang atau cumi aja. Jadi sesuaikan aja dengan selera kalian ya. Untuk bumbunya sama aja, ini bumbu yang benar-benar enak menurut aku. Oke, ini udah aku hidangkan dan bagian atasnya aku taburin pakai daun bawang yang aku potong-potong tipis ya. Dan ini dia hasil seafood tumpah yang aku bikin tadi. Ini bener-bener enak. Kalian bisa lihat sendiri, sausnya bener-bener kental ya. Oke guys, sekarang aku mau cobain dulu ya. Aku udah gak sabar pengen cobain seafood tumpah saus Padang ala aku. Dimakan pakai nasi putih hangat. Ini aku cobain yang cuminya dengan sausnya. Bener-bener enak guys. Kalian wajib banget cobain ini di rumah ya. Oke guys, itu dia tadi video aku tentang seafood tumpah saus Padang ala aku. Semoga kalian suka dengan video ini dan video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Oh ya, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan buat kalian yang belum subscribe Hey Kitchen, aku saranin subscribe dulu ya. Dan tekan tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi saat aku upload video terbaru. Terima kasih semuanya telah menonton video ini sampai selesai ya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.